Kami pemirsa jumpa dengan saya lagi dengan nomor 3 dalam acara kali ini dialog suara atau sama orang saudara. Kali ini dialog lintas iman yang digagas oleh Departemen Pengembangan Oikomen Semesta OSKI Biro Pengembangan Hubungan Antara Agama Demokrasi dan Kepercayaan oleh Gereja Protestan. Telah hadir bersama dengan kita saat ini Pak Prof, saya menyebutnya Pak Prof karena Pak Profnya sudah ada ya. Ya sudah. Profesor, Ustaz, begitu ya? Ya. Ustaz, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi. Sudah berkenan hadir saat ini Profesor Ustaz Abdullah Saat ini kapasitas ketua ya Pak ya. Karena ada misi ya. Tapi kami ada dalam dialog saat ini dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Majelis Ulama Provinsi Maluku. Dosen Yayasan sejak 1990 sampai sekarang masih melayani di IAIN ya Pak ya? Siap, masih. Dan juga Ketua FKUB Maluku. Betul. Di sini dengan GBM Pak. Terima kasih. Berikut juga bersama dengan kita saat ini Pendeta Zakaria Ishak Samulete SPH MSI, Sekretaris Umum MPH Sinode GBM, sudah hadir di rumah sendiri, tapi kali ini kita akan hadir dalam dialog. Saya memberi judulnya Belak-belakan Merawat Maluku, begitu ya Pak. Kita akan hadir dalam dialog kurang lebih 1 jam ke depan. Saya ingin memberi guideline sedikit bahwa masyarakat Maluku kita punya ikatan persaudaraan yang kuat berakar dan secara kolektif kita harus diturunkan dari leluhur generasi ke generasi. Meskipun kita berbeda agama, tapi kita tetap merasa bahwa kita orang saudara. Saya tadi baru lewat ada yang pakai kaos Pak. Meski kita tidak saudara, tapi lebih dari saudara. Begitu ya Pak. Itu dialog kita pada saat ini. Dan kalau kita kenal di Maluku Tengah, kita punya Piala Gandong. Kalau di K kita punya Ain dan Lafrul Ngabal, gitu ya Pak. Di Buru kita punya Kai. Di Maluku Utara kita punya tradisi Joko Baka dan Saro-Saro. Maka tidak asing lagi kalau orang Maluku bukan hanya sekedar saudara, tapi harusnya lebih dari itu karena ada kultur yang mengikat, gitu ya Pak. Ada kultur yang mengikat dan saat ini dialog kita akan bicara bagaimana kita sebagai orang Maluku dalam tanggung jawab masing-masing tetap merawat keragaman di Maluku. Saya mungkin langsung saja supaya tidak membuang waktu, dialog ini akan jauh lebih berbobot ya. Mulai dari Pak Ustaz dulu ya Pak. Siap. Mulai dari Pak Ustaz. Saya juga membaca ini banyak tulisan Bapak yang mungkin itu program dalam salah satu tulisan Bapak yang mungkin diterbitkan di jurnal IPIS tahun 2019 itu bagaimana bicara soal membangun perdamaian gitu ya. Saya jurnalnya Religious Peace Building in a Plural Society dalam garis perspektif dalam amanat Bapak. Kira-kira seberapa kuat kita kultur itu menjadi social glue bagi masyarakat Maluku untuk tetap menjaga keragaman. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Pak Pendeta, Pak Sekretaris yang saya hormati. Pertama-tama, Beta sangat bersyukur ya, dan berterima kasih dipercayakan atau diundang untuk mengikuti atau hadir di acara ini. Ini sangat saya bangga dan ini merupakan satu kehormatan, dan di samping itu juga adalah merupakan kewajiban bagi kita tokoh-tokoh agama untuk bisa memberikan pencerahan, edukasi kepada kita punya masyarakat Maluku untuk bagaimana hidup kita sebagai orang bersaudara di Maluku ini tetap kita pertahankan, kita jaga, kita rawat ya dengan sebaik-baiknya ya. Saya melihat bahwa
kehidupan kita di Maluku ini, sebagaimana telah diturunkan oleh datuk-datuk kita, orang tua-tua kita terdahulu, itu sangat akrab, sangat dekat dan sangat kental. Artinya walaupun kita itu berbeda agama, tetapi rasa persaudaraan itu begitu kental, begitu sangat erat sekali. Saya sendiri bisa merasakan waktu kecil, kalau kerja gereja, saya juga turut ikut, orang tua saya, anak-anak kecil juga ikut, bahkan orang tua saya ketika waktu kerja gereja di Larike, ya itu saya mikul, saya punya orang tua punya bagian atap itu 60 bangkawan ya, 60 liran gitu ya. Itu saya sendiri yang pikul. Jadi begitu eratnya, bukan main. Itu persaudaraan kita, ya. Oleh karena itu saya ingin sekali untuk keadaan situasi yang semacam begitu, mari kita masyarakat Maluku ini ya terutama ini mari kita pertahankan dan kita rawat dan kita budayakan. Ya, seterusnya kita kembangkan ya untuk ketua punya anak-anak ini. Tadi disampaikan bahwa Maluku terkenal dengan tradisi-tradisi kearifan lokal, peranata-peranata sosial, ketong orang Basudara, Ain, Pela Gandum dan Kalwedo dan seterusnya itu adalah sesuatu tradisi yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita dan itu adalah merupakan dasar bagi kita generasi berikutnya untuk kita kembangkan, untuk mempersatukan dan merawat kita punya persaudaraan ini. Kita melihat di dalam agama kita sendiri, ya sudah barang tentu kan kita sudah paham semua bahwa pada dasarnya kita ini kan orang bersaudara. Mohon maaf saya itu sering memberikan ceramah, khotbah atau pembinaan kepada anak-anak, kepada mahasiswa, kepada anak-anak SMA dan lain sebagainya. Itu selalu saya menyampaikan bahwa dari teologi, ya dari pemahaman agama sendiri kita ini semua adalah bersaudara. Ya, walaupun kita tidak dilahirkan seayah seibu, walaupun kita itu tidak tinggal serumah, walaupun kita itu ada yang dilahirkan di belahan dunia lain, walaupun keturunan kita, kakek nenek kita tidak bertemu pada level ke-7, ke-8 dan seterusnya, tetapi ketahuilah bahwa kita semuanya berasal dari Adam. Ya toh? Adapun berbeda agama, ya itu merupakan berbeda agama, berbeda kultur, berbeda suku, etnis dan lain sebagainya. Itu merupakan anugerah Tuhan dan itu masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, nah, tetapi secara kemanusiaan, ya kita ini bersaudara semua. Oleh karena itu dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita itu lebih mengutamakan kemanusiaan kita itu dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Bertumbuh di Larike. Ya betul. Ada begitu banyak Ya betul, betul. Orang-orang Larike. Dan sampai hari ini, apakah itu masih tetap dijaga untuk menjadi satu kekuatan kehidupan bersama di Maluku? Jadi dalam angkatan Bapak, kira-kira bagaimana kehidupan orang Maluku dalam beragamannya hari ini? Apakah masih tetap sama seperti apa yang tadi Bapak katakan? Kita membangun gereja, yang Muslim harus punya tanggung jawab juga untuk memahami bahwa yang lain begitu. Sudah demikian dan kalau membangun masjid, kaum Nasrani ya, juga harus membawa tanggung jawabnya seperti itu. Apakah itu masih ada sampai hari ini atau sudah bergeser? Menurut pengamatan saya sampai saat ini masih ada, terutama itu desa-desa yang tadinya punya ikatan Pelagando, ya. Itu tetap masih ada. Ya kan kita melihat bagaimana orang itu datang untuk kerja gereja di di Galala ya dan lain sebagainya. Itu masih ada. Itu masih ada. Ya dan di daerah-daerah lain juga pun demikian masih tetap ada. Jadi walaupun beberapa tahun lalu kita itu dilanda tragedi kemanusiaan ya. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah, ya itu tidak sampai merusak kita punya Pelagandong persaudaraan yang selama ini dibangun oleh orang tua-tua kita. Sampai saat ini saya melihat itu masih ada.
ya masih hubungan pela gandong pela dan gandong itu masih ada, masih tetap kental. Adapun yang kemarin terjadi kejadian itu ya kita anggap semua itu merupakan satu ujian, suatu cobaan dari Tuhan. Makanya mari kita kembali. Selama ini kan kita tokoh-tokoh agama, kita selalu menyampaikan kepada masyarakat kita untuk harus kembali kepada yang leluhur kita mengajarkan kepada kita. Kita tetap erat untuk tetap menyambung hubungan persaudaraan pela gandong. Dan sampai saat ini saya masih melihat tetap masih kental, masih ada. Ya ini kebanggaan kita ini. Saya pikir begitu. Kekuatan merupakan kekuatan kita di masyarakat Maluku di sini. Ya. Saya ingin ke Pak Pendeta dulu. Pak, ini pendeta sudah sejak bertugas dulu di Kanada ya Pak. Ya. Sekarang menyebutnya KKT. KKT, ya. Masih Maluku Tenggara Barat. MBD, ya. MTB. Dan kemudian pendeta PAC lalu kemudian di Lampung dan hari ini dalam kapasitas sebagai sekretaris umum MPH Indonesia DPR. Tentu Bapak sudah melewati begitu banyak bersentuhan dengan begitu banyak tradisi berbagai tempat yang berbeda, ada begitu banyak dinamika dalam amatan Bapak kira-kira. Apakah yang seperti Pak Ros tadi sampaikan itu memang masih terjadi, ataukah lebih banyak yang bersentuhan itu karena mereka merasa ada punya kultur yang mengikat, dan kalau seperti tidak punya hubungan dengan gandong itu sudah bergeser gitu. Jadi dalam amatan Bapak sampai hari ini apakah keragaman di Maluku itu masih kuat hanya karena pela gandong, atau memang kita sebagai orang Maluku itu sejatinya punya kekuatan itu Pak? Asal saja saya menyebutnya pela Maluku, tidak peduli kalau saya punya ada hubungan pela gandong, asal kita Maluku kita tetap saudara. Ya, baik Ibu Nadia. Persaudaraan itu kuat mengakar dalam budaya orang Maluku. Local wisdom sebagaimana Pak Prof tadi sampaikan, seperti pela gandong, ralung ralbal, aini ain, kaiwai, saruma di utara. Semua itu memperlihatkan benang merah yang sama, yakni persaudaraan sebagai basis utama yang mengikat kesatuan masyarakat. Dan kearifan lokal ini membimbing orang Maluku untuk melihat semua orang itu sebagai saudara. Dia menghisap ke dalam persekutuan masyarakat itu, semua orang lintas perbedaan itu sebagai saudara. Dan ini sangat kuat mengakar dalam budaya Maluku, dan dia boleh kita katakan sebagai tabiat, watak hidup orang Maluku, manusia Maluku. Benar, saya menjelaskan Bapak, karena pemirsa kita bukan hanya dari Maluku, Pak Prof, mohon izin juga mendengarnya dari Maluku Utara. Apakah ketika Bapak berkunjung ke Maluku Utara juga demikian Pak? Ya, di Maluku Utara seperti di Halmahera Selatan misalnya, itu kan ada adat saruma, di mana orang memandang relasi-relasi dalam masyarakat yang hidup di bumi Halmahera Selatan itu sebagai orang satu rumah. Nah, begitu. Saruma. Juga pengelompokan masyarakat Ursi Urlin, Lorsi Urlin. Itu juga pengelompokan itu menyatukan tetapi terhubung dalam satu kesatuan masyarakat. Ya. Dan saya sendiri melihat itu kuat mewarnai watak karakter orang Maluku. Di dalam pengalaman saya sendiri semasa tugas, katakanlah kalau di Tanimbar ya tentu budaya Duang Lolat itu mengikat kolektivitas masyarakat di dalam satu keutuhan. Demikian juga ya pengalaman saya, ya, saya ini dari Ulat ada punya relasi pela gandong dengan Oma dan Buano.
pada waktu bangun gereja, saudara yang dari Buano itu datang jauh-jauh bawa kayu untuk bangun. Pengalaman kemarin saya waktu itu ya bangun gereja yang terbaru ini, ya yang terbaru ini sekalipun itu dibangun dalam konstruksi baja, beton, tetapi untuk menjaga keutuhan itu, saudara-saudara kami yang dari Buano itu datang bawa kayu, kita tempelkan di dalam tiang beton itu kayu yang datang dari Buano. Itu tanda apa ya Pak? Seperti ada Itu ikatan, ya tanda sepenanggungan sebagai saudara. Dan ikatan itu untuk menghormati ikatan itu sekalipun itu tiang beton baja. Tetapi kayu yang dari Buano dimasukkan ke dalam itu sebagai lambang persaudaraan yang tidak bisa dilepaskan sekalipun sejarah terus berlangsung. Saya kira ada satu hal juga menarik ya, pasca konflik kemanusiaan kita, saudara-saudara kita di Tuhaha itu membangun kembali gereja mereka. Dan saudara-saudara yang muslim dari Rohmoni datang ya dari Kailolo, dari Rohmoni itu datang dan mereka menanggung ya Pela. Mereka membangun satu tiang di dalam gedung gereja. Itu namanya tiang Rohmoni. Ya. Itu berarti sama dengan gereja David itu ya Pak ya, yang di depan tiang. Ya di depan. Itu ya Pak ya. Itu serupa bahwa punya ikatan yang kuat. Ya. Betul. Silakan Pak. Jadi peristiwa-peristiwa itu, narasi-narasi yang disebutkan tadi itu menandakan bahwa sekalipun dihantam badai konflik kemanusiaan, nilai itu karena mengakar kuat di dalam batin manusia Maluku, maka dia tetap hidup dan ada, dan dikonkretkan di dalam bentuk-bentuk kerjasama dan dukungan-dukungan seperti yang dikatakan tadi. Baik, ini menarik sekali ya Pak ya. Bagaimana dalam tradisi kita memang cukup kuat. Tapi dalam pergeseran kehidupan gitu ya Pak, ada begitu banyak dinamika. Saya akan terus ada dalam dinamika apakah sampai hari ini kita masih akan tetap berdiri pada kesamaan itu, ataukah nanti kita juga ternyata sudah mulai tergerus Pak. Saya ingin membaca kutipan quotes dari Dr. Abdul Manaf Baka. Beliau menyebut begini, kehidupan masyarakat Maluku jika bertemu dalam ranah adat itu tenang Pak. Tapi kalau sudah mulai bersentuhan dengan agama ini tegang Pak. Nah ini saya mau uji apakah memang seperti itu tesisnya, ataukah memang tidak seperti itu. Dalam amanat Bapak sebagai Ustadz Muslim, kira-kira dalam agama apakah juga diajarkan bagaimana kita juga harus pro dengan keragaman supaya tetap menjaga perdamaian, tanggung jawab seorang Muslim seperti itu Pak? Apakah perintah agama ini seperti apa Pak? Silakan Pak. Kita agama menganjurkan kepada kita dan agama mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini kan penuh dengan keragaman dan perbedaan. Dan itu adalah merupakan anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, merupakan sunnatullah, hukum Tuhan. Barang siapa yang menafikan keragaman dan perbedaan itu, maka sesungguhnya dia sebenarnya menafikan hukum Tuhan. Ya. Kalau kita sudah menyadari betul bahwa kehidupan kita ini adalah penuh dengan keragaman dan itu adalah merupakan anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, ya. Maka bagi kita orang yang beragama, bagi kita semua, ya, bagaimana kita bisa menjadikan keragaman dan perbedaan ini kita kelola, kita menata dengan sebaik-baiknya sehingga dia bisa menjadi satu kekuatan, suatu potensi yang baik kepada kita. Ya, memang bahwa keragaman dan perbedaan itu kalau memang kita tidak kelola dengan benar, dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan bisa
membawa akibat-akibat negatif. Bisa terjadi gesekan-gesekan antara sesama kita. Kalau kita tidak kelola dengan baik. Maka kewajiban kita semua bagaimana supaya kekuatan-kekuatan ini kita jadikan sebagai perbedaan-perbedaan dan keragaman ini atau kita bisa menjadikan sebagai satu kekuatan yang kuat untuk kita membangun ya kehidupan kita ini ya membangun pembangunan, membangun hubungan antara sesama kita. Ini adalah merupakan satu kekuatan dan ini merupakan rahmat Tuhan. Agama sendiri telah mengajarkan kepada kita. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak bisa menafikan bahwa manusia tidak bisa hidup secara individual, tidak bisa secara hidup nafsi-nafsi, ya. Walaupun kedekatan seseorang itu bagaimanapun juga kedekatannya dengan Tuhan, dengan Allah, tetapi kenyataannya dalam kehidupan dia tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa. Itulah yang kita harus bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita. Ada beberapa hal yang sering juga merupakan tanggung jawab kita selaku tokoh-tokoh agama, kemudian para penyuluh-penyuluh, ya, para pejabat-pejabat, ya, itu kewajiban kita untuk harus bisa memberikan pemahaman. Yang pertama sekali memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, karena masyarakat kita ini kan ada yang bisa punya pemahaman yang benar, yang kuat sesuai dengan taraf pendidikan mereka. Tapi kan masih banyak juga yang kurang paham tentang kenyataan kehidupan kita ini. Selalu kita sampaikan. Bahkan sekarang ini kan pemerintah dengan satu agenda atau suatu kebijakan pemerintah sekarang ini dengan moderasi beragama, ini kan selalu kita gencar-gencar kita sampaikan. Jadi saya mau mengatakan bahwa yang pertama sekali kita semua punya kewajiban, apakah itu tokoh agama, para pejabat dan lain sebagainya. Saya selalu dihormat ceramah saya sampaikan. Yang pertama sekali kita semua punya tanggung jawab untuk bisa memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat kita, sehingga mereka bisa paham bahwa kehidupan kita ini adalah penuh dengan keragaman dan perbedaan. Ini yang pertama. Kalau di GPM itu yang bertanggung jawab untuk meneruskan materi hibah itu jadi bisa dikontrol gitu ya, bukan dikontrol dalam artian negatif ya Pak, tapi bahwa kita juga bisa mengerti arah mana yang ingin pesan seperti apa yang ingin kita sampaikan kepada umat. Dan karena itu materi hibahnya tidak ada guideline-nya, tapi teman-teman kita di musik sendiri apakah kami juga melakukan kami itu secara umum menyampaikan bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi. Katakanlah sekarang ini masalah Ramadan, katakanlah begitu, maka materi itu mengajak selalu mengarah kepada bagaimana orang meningkatkan ibadah. Iya toh? Sekarang ini mungkin kita melihat kenakalan remaja yang sangat menonjol. Kita juga bisa menyesuaikan. Ada juga yang kita membuat konsep, tapi ada juga kita sekedar memberikan kata-kata kunci atau secara gambaran umum saja. Nanti masing-masing daripada ustadz atau para pemberi itu nanti mereka menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena tidak menutup kemungkinan kita punya materi kita sudah sampaikan, kita sudah siapkan di rumah, ya kan kadang-kala kan. Tetapi begitu sampai datang kepada jamaah itu, lalu ada titipan-titipan tertentu. Ustadz, tolong sampaikan materi tentang di sini. Ini saling fitnah, saling menggunjing, saling ini ibu-ibu, bapak-bapak gini. Kemudian di sini tuh minum-minum mabok, judi dan lain sebagainya ini. Jadi itu menuntut keterampilan seseorang pendakwah, ya. Untuk padahal di rumah itu dia sudah menyiapkan dia punya materi, ya, sudah siap. Tetapi setelah sampai di lapangan itu bisa berubah karena ada titipan-titipan. Ustaz, tolong di sini keadaan kita begini. Yang positif tidak masalah Pak. Saya khawatir kadang-kadang yang kita lihat di hotel atau rumah-rumah gitu ya Pak. Simpan-simpannya juga bisa menjadi negatif gitu. Iya. Provokasi gitu ya Pak. Iya. Iya. Saya tulisan Bapak tentang religious basically plural society dalam perspektif seorang fundamentalis itu apa yang Bapak temukan kira-kira? Begini, kita kan tidak menutup
mata dan kita tidak menafikan bahwa saat ini juga kan banyak tumbuh kelompok-kelompok yang fundamental, radikal, ya, sehingga sampai kepada tingkat kekerasan dan lain sebagainya, teror dan lain sebagainya. Itu kita tidak menafikan, ya toh. Nah, ternyata setelah kita adakan penelitian, teliti dan kita adakan pengamatan, ya memang ada orang yang pemahaman agamanya itu kan tidak secara utuh, tetapi secara sepotong-sepotong. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang memahami ajaran agama itu hanya secara tekstual, tidak secara kontekstual. Ya, itu lebih bahaya. Ya, padahal nilai agama itu, ajaran agama itu kan kita tidak sekedar memahami secara tekstual saja, tetapi juga secara kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi ini, ya kan? Nah, ada saya berikan contoh saja, satu contoh saja. Saya sering menyampaikan juga kepada umat-umat kita juga kan, bahwa itu sangat berbahaya, bisa menimbulkan hal-hal yang negatif kalau ajaran agama itu hanya ditafsirkan secara tekstual saja, ya secara teks saja. Padahal ada punya makna-makna yang dibalik itu kan ada. Contoh, saya memberitahu bahwa Nabi melarang bahwa tidak di dunia ini tidak boleh banyak tertawa, karena kebanyakan tertawa itu dapat mematikan hati. Itu secara tekstualnya begitu. Kalau kita pahami secara tekstual begitu, lalu kita tidak kembangkan atau itu berarti tidak boleh tertawa. Ya, padahal tertawa itu dari ilmu kesehatan itu kan tertawa itu adalah orang sehat. Ya toh. Nah, tetapi iya. Tetapi ternyata bahwa yang dimaksud dengan nasihat Nabi di situ, yang dimaksud dengan tertawa itu bukan tertawa kita tertawa berbahak-bahak, bukan. Tapi yang dimaksud dengan tertawa di situ artinya bahwa dalam hidup ini jangan terlalu berpoya-poya, jangan terlalu berlebih-lebihan, ya. Jangan terlalu berhambur-hamburan dengan sebab pola kehidupan berpoya-poya dan berlebih-lebihan itu adalah dapat menghilangkan perasaan kasih sayang terhadap tetangga kanan kiri kanan miskin yang mereka selalu menanti uluran tangan kita, tetapi hati kita sudah mati. Itu yang dimaksud bahwa jangan itulah. Jadi kembali kepada nasihat tadi itu, bahwa teksnya itu kan mengatakan jangan terlalu banyak tertawa secara teknis. Padahal yang dimaksud itu adalah jangan terlalu berpoya-poya. Iya, jangan terlalu berlebihan dengan sehingga kita melupakan kewajiban kita kepada tetangga kanan kiri yang selalu menunggu urunan tangan kita. Itu yang jadi kalau ada yang seperti itu Pak, misalnya tindakan ini apakah dinasihati atau ditegur? Kita memberikan nasihat, kita harus memberikan nasihat. Ada juga yang memahami ajaran agama itu yang tadi secara tekstual itu lalu mengkafirkan orang dan lain sebagainya. Padahal kita bisa menyampaikan bahwa kata-kata kafir itu kan macam-macam di dalam teologi kita, itu kan macam-macam, tidak hanya satu makna, satu pengertian saja, iya kan? Nah, ada yang mengatakan begini bahwa pokoknya kalau siapa yang tidak mengikuti sesuai dengan Al-Quran maka dilibas, bahkan bisa dihabisi walaupun orang tua kandung. Kan ada punya pemahaman semacam begitu, iya kan? Nah, kenapa? Karena dia memahami ajaran tadi itu hanya secara tekstual, yang dia katakan bahwa barang siapa tidak berpegang kepada Al-Quran maka dia kafir. Nah, iya kan? Nah, kata-kata kafir inilah yang perlu kita harus pahami. Ternyata kata-kata kafir itu kan ada punya makna macam-macam, tidak hanya satu makna saja. Nah, ini yang keliru. Ini yang pemahaman yang tadi saya katakan bahwa kadang-kala mereka memahami secara tekstual, kemudian mereka memahami ajaran agama juga secara sepotong-sepotong. Tidak utuh. Sehingga lalu mempergunakan untuk kepentingan kehendak mereka. Ditunggangi sehingga lalu bertindak di luar agama, di luar ini dan lain sebagainya. Itu yang kita melihat. Kewajiban kita bagaimana supaya kita bisa memberikan mendekati arahan kepada mereka, nasihati mereka, dan usahakan supaya mereka itu harus belajar agama itu harus secara utuh, jangan secara sepotong-sepotong.
setengah-setengah nggak boleh. Itu bahaya itu gitu. Saya boleh ke Pak Pendeta dulu. Pak, kan ini Bapak mungkin kan karena kesempurnaan juga tadi saya katakan fundamental itu bukan hanya di Islam Pak, di Islam juga. Ya ada betul. fundamental gitu ya, Pak, ya. Dalam pandangan Bapak, apakah agama juga memerintahkan untuk kita harus merawat kehidupan bersama yang berbeda ini, keragaman ini? Oh iya, saya kira ajaran-ajaran agama ya secara esensial ya itu kuat mengajarkan persaudaraan dan perdamaian ya. Pak Ustadz tadi bilang teks-teks kitab suci itu penting untuk ditafsirkan secara kontekstual karena memang teks-teks itu lahir dalam konteks yang berbeda dengan kita. Jadi upaya memahami teks-teks kitab suci secara kontekstual itu sama dengan kita menarik keluar esensi nilai-nilai keagamaan itu. Dan saya rasa semua agama mempunyai nilai-nilai esensial untuk merawat persaudaraan dan perdamaian. Di dalam kekristenan sendiri, saya kira inti dari ajaran Yesus salah satunya adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada inti ajaran Yesus ini kita melihat dengan sangat jelas bahwa perlakuan kita kepada orang lain itu harus sama dengan perlakuan kepada kita sendiri. Artinya di dalam ajaran itu kekristenan melalui ajaran Yesus memposisikan sesama itu setara, sama dengan diri kita sendiri. Di dalam pemahaman seperti itu orang harus memperlakukan saudaranya, sesamanya, apapun latar belakangnya sebagai diri sendiri. Jadi ada kesetaraan dan itu menjadi dasar yang sangat kuat untuk merajut persaudaraan lintas perbedaan. Selain itu saya kira kekristenan juga memahami dan mengakui bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ya. Jadi kita semua ini adalah ciptaan. Di dalam pemahaman dan pengakuan seperti itu, maka seluruh ciptaan merupakan keluarga Allah secara universal. Nah, gitu, ya. Nah, karena itu semua manusia, semua ciptaan itu menjadi satu keluarga. Satu keluarga. Nah, di dalam keluarga tentu kita punya ikatan-ikatan, relasi-relasi persaudaraan, cinta kasih. Dan karena itu penghargaan satu terhadap yang lain, perlindungan satu terhadap yang lain mesti menjadi hakikat dari kedirian kita sebagai sesama anggota keluarga Allah. Tadi Pak Ustadz tadi sudah masuk. Ya. Kita juga harus menjaga keragaman kita sama. Perintah Yesus dalam Alkitab juga sama. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi benang merahnya adalah kita harus menjaga orang lain sama dengan menjaga diri kita sendiri. Ya. Pak Pendeta ya, Pak Ustadz. Tapi belum tentu. Saya mau tambahkan sedikit bisa. Saya mau tambahkan sedikit. Jadi ini menarik sekali. Menarik sekali. Ajaran Yesus tadi itu kan itu sangat esensial. Dalam ajaran agama Islam juga begitu. Wa ahibba linnasi kama tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ini kan sama. Dalam Al-Quran juga itu kanan nasu ummatan wahidah. Kalian semua umat manusia adalah satu umat. Satu keluarga. Satu keluarga. Satu keluarga, satu ciptaan. Ya, bukan kalian Muslim, Islam itu satu. Tidak, kanan nasu. An-nas itu kan umat. Ya tak? Kalian semua adalah satu keluarga besar, satu umat. Kesamaan-kesamaan inilah yang di dalam kehidupan kita ini perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita, kebersamaan kita ini. Nah,
Dan kadangkala umat sebagian kita ya, yang mungkin mereka punya pemahaman belum cukup atau pendidikannya juga belum cukup, inilah tanggung jawab kita untuk kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Ya toh, ajaran selalu menganjurkan kasih. Dalam Islam juga dan rahmatan lil alamin, menyebarkan kita kasih, ini semuanya sama semua. Iya kan? Nah, tinggal bagaimana kita bisa mengimplementasikan kepada kita punya umat masing-masing. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Jadi sesungguhnya pemahaman umat kita yang sekarang ini dan justru menjadi trigger. Ya, betul. Terciptanya keadaan yang kurang kondusif. Ya, kondusif. Ya. Kira-kira hari ini tantangan kita Pak Pendeta, dikatakan bahwa umat Allah berarti kita memahaminya satu, gitu ya Pak. Tapi nanti lagi segregasinya adalah saya Kristen, teman saya Muslim, yang lain Hindu dan seterusnya. Itu yang lalu membuat bahwa kita punya sekat-sekat banyak itu. Dan itu terlalu banyak Pak. Belum lagi berbeda etnis, berbeda ras, gitu ya Pak ya. Nah, dalam konteks yang ragamnya banyak sekali itu Pak. Di Maluku dan Maluku Utara ini misalnya. Tantangan yang paling kasar mata kita lihat hari ini apa Pak? Untuk merawat keragaman ini kira-kira dalam mata Bapak. Saya melihat bahwa ini kan kadang-kadang terpengaruh dengan kepentingan. Itu kita menerjemahkan falsafah. Iya, artinya di samping tadi punya pemahaman agama juga tidak utuh, ya. Kemudian juga ini ada punya kepentingan juga, ya. Apalagi menghadapi ya situasi-situasi politik dan lain sebagainya, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, lalu ada timbul dari masing-masing orang, ada kelompok orang timbul arogansi. Ya, ingin mau menguasai, ingin mau menang, ingin mau kalah. Bisa saja, kenapa tidak bisa? Kan punya kepentingan kan dia bisa menunggang agama. Iya kan? Ya, dia kalau ini kepentingan, makanya katakanlah sekarang politik saat ini, ya, ini kan banyak yang maju, sehingga dia bisa mengatakan wah ini. Ya, kita harus pilih orang kita harus pilih orang kita. Nah, itu kan dia sudah mulai merembet masalah. Kita sudah mulai. Iya, kalau ini suku kita, ini etnis kita, ini etnis kita. Itu nanti tetap begitu. Ya kan, tetap itu. Kita semua punya tanggung jawab. Tapi bagaimanapun juga kita ini sudah cukup menyampaikan, tapi di kalangan bawah ini kadang-kadang punya kepentingan yang begini. Sehingga dia sudah memberikan hal-hal yang jadi menurut saya itu di samping yang tadi itu pemahaman agama juga tidak utuh, tidak tangan kita semua, ya. Kemudian yang kedua itu adalah meyakini tafsiran agama itu sebagai agama. Kan kita tahu bahwa agama dengan beragama itu kan beda sebenarnya. Kalau agama adalah asal dari Tuhan. Kalau beragama itu kan cara memahami ajaran agama itu dan cara mempraktekkan agama itu. Cara memahami saja ini sudah berbeda. Ya, antara kelompok satu dengan kelompok dua. Di dalam Islam kan sudah banyak timbul mazhab ini. Ini kan dalam memahami agama saja itu sudah berbeda. Kemudian cara untuk melaksanakan ajaran agama juga sudah berbeda. Kadangkala masyarakat awam itu menganggap bahwa beragama itu adalah agama. Sehingga dia mengatakan ini adalah dari Tuhan. Jadi harus betul-betul dia pertangkap mati-matian. Padahal ini kan penafsiran cara memahami ajaran agama dan cara praktek agama, dia menganggap bahwa itu ajaran dari Tuhan. Sudah menjembataninya dengan memberikan kata-kata kunci. Kita memberikan khotbah, lalu kita juga para tokoh-tokoh agama juga sering kita training mereka juga, kita memberikan pelatihan kepada mereka juga untuk mencerdaskan mereka punya kapasitas mereka dalam rangka memahami ajaran agama, nilai-nilai agama, penafsiran agama. Ya kita harus betul-betul bisa menghargai. Ya, kita mengatakan pendapat kita ini benar, tapi juga kita
kita menghargai orang lain di sana juga ada kebenaran mereka juga di sana menurut mereka. Disitulah kita harus menghargai dan menghormati. Iya kan? Nah itu yang betul-betul. Saya pertanyaan dulu Pak. Kira-kira tantangan hidup hari ini dalam lingkup umat kecil kita itu bagaimana melihat yang berbeda dengan saudara-saudaranya yang muslim. Tantangan yang paling besar tantangan yang Bapak lihat mungkin untuk tetap menjaga kita berbeda tapi kita satu. Ya, jadi keragaman budaya, agama itu mesti dilihat, ya, perbedaan-perbedaan itu mesti dilihat sebagai anugerah, sesuatu yang terberi bagi kita. Karena itu agama-agama mesti menolong umat, ya, untuk melihat dari perspektif keagamaan, keragaman itu sebagai anugerah, dan karena itu tidak harus dipertentangkan, tetapi harus dikelola secara arif dan bijaksana. Selain itu, saya melihat upaya untuk memperkuat pemahaman keagamaan yang inklusif, yang lebih terbuka terhadap semua perjumpaan, itu mesti terus dikembangkan, Gereja Protestan Maluku sendiri sangat konsisten memperjuangkan hal itu. Ya, kita tahu, saya kira Pak Ustadz juga tahu karena bersama-sama, ya, gagasan GPM mendorong gagasan pluralisme untuk menyikapi realitas keberagaman sebagai fakta terberi, ya, anugerah Tuhan, Pak Ustadz bilang tadi bagi kita, ya, dan penafsiran keagamaan yang mengedepankan kemanusiaan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, yang membimbing kepada perilaku satu dengan yang lain terhadap juga perilaku terhadap sesama yang berbeda pada harkat dan penghargaan pada harkat dan martabat kemanusiaannya. Saya rasa itu, ya, tapi kita juga mesti jujur mengakui bahwa realitas segregasi secara fisik, ya, pemukiman berdasarkan agama itu juga tantangan tersendiri yang bisa memperlemah kohesivitas sosial masyarakat. Nah, karena itu memang dibutuhkan agenda-agenda perjumpaan, ya, dibutuhkan lebih banyak agenda-agenda perjumpaan. Agama-agama mesti pula mendorong terciptanya agenda-agenda perjumpaan, baik tidak saja pada ruang-ruang publik, tetapi juga pada ruang-ruang domestik. Itu bisa teragendakan untuk memperkuat interaksi sosial, memperkuat kohesivitas masyarakat. Relasi orang bersaudara itu makin dikuatkan di dalam perjumpaan-perjumpaan, ya, dan saya rasa GPM konsisten untuk mendorong agenda-agenda itu seperti yang terus kita lakukan, bahkan mengembangkan teologi gereja orang bersaudara. Saya begini Pak, fakta kita hari ini di Maluku, ini parameternya apa ya Pak? Kita tuh segregate banget, gitu ya Pak. Jadi kalau menyebut benda mati, orang akan kasih itu Kristen. Kalau menyebut itu orang Muslim, atau menyebut batu bonek orang Muslim, gitu ya Pak. Atau menyebut batu merah orang Muslim. Kelompok mayoritasnya adalah Muslim. Dalam konteks hari ini yang seperti itu Pak, seberapa rentannya kita terhadap situasi yang chaos lagi, konflik misalnya. Karena ini sudah ada cikal bakalnya, orang hidup sudah benar-benar tersegregasi. Tantangan hari ini yang bisa dihadapi, saya berbicara, mana wawancara Pak Prof. Paniola ya Pak, itu harusnya apa menjadi landing point. Kita harus hidup berbaur. Tapi kalau sudah tersegregasi seperti ini menjadi diam juga. Saya khawatir ke depannya ada situasi ini bisa kembali. Saya melihat bahwa hidup
terpisah sekarang seperti kenyataan sekarang ini kan terjadinya itu kalau tidak salah itu setelah pasca kerusuhan ya. Dulu waktu sebelum kerusuhan ya itu kan terjadi itu banyak masyarakat Islam yang tinggal di daerah Kudamati. Saya ini selalu memberikan ceramah rutin di Kudamati. Ya tahu? Iya karena di sana kan sudah tidak ada komunitas Islam lagi kan di Pohong Ganemong. Ya. Kemudian itu kan banyak sampai di gunung-gunung di atas itu kan komunitas. Nah, sama dengan di Karangpanjang juga begitu, ya kan? Tetapi setelah terjadi kerusuhan akan dengan sendirinya begitu. Ini kan rasa ketakutan manusia. Rasa ketakutan manusia. Rasa ketakutan itu bahwa saya khawatir teman saya Pak, kalau mau iya. jujur ya Pak. Iya. Tadi saya mau jujur dialognya iya. 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 Teman saya Pak, kalau mau beli tanah, itu tidak mau membeli Kudamati atau berapa. Saya tanya kenapa? Karena di situ kalian banyak punya kalian. Iya. Saya gitu ya. Iya. Tapi itu ada di alam bawah sadar kita. Seberapa penting enggak kita perlu perjumpaan lebih banyak bertemu bersama supaya hal seperti ini tidak terus terjadi. Saya sangat setuju dan itu merupakan program kita juga untuk selalu kita menyampaikan. Perlu dialog, perlu perjumpaan, ya toh, ya antara lintas agama, kemudian intern kita juga. Kami juga selalu bisa mengundang organisasi Islam juga, kita menyampaikan, ya toh, situasi dan kondisi bagaimana Kota Ambon sudah begitu aman, damai, ya, dan inilah kewajiban kita untuk kita harus menjaga dan merawat. Bahkan saya sampaikan bahwa beberapa negara yang datang dari luar untuk datang ke Ambon untuk belajar tentang merawat perdamaian di Maluku. Ini merupakan satu kebanggaan buat kita. Sehingga kita juga harus bisa menjaga itu. Ya, jangan hanya masalah hal yang kecil kita bisa besar-besarkan. Ya, tapi kita harus berusaha. Tapi kita tetap harus berusaha menjaga. Kita harus begitu. Bahkan sekarang seperti Pela Gandong sekarang kan. Kita sekarang ini kan di dunia perguruan tinggi itu kan kita sudah kembangkan yang dulu antara kampus kan. Kalau IAIN sama UKIP itu kan Pela. IAIN dengan IAKN itu Gandong. Bahkan itu sudah makanya itu lebih kental lagi. Makanya dalam setiap perjuangan IAIN untuk beralih status itu selalu bergandengan dengan IAKN. Sama-sama. Selalu itu kita selalu begitu. Lalu sekarang ini juga itu SMA SMP di Galahala sana di Lateri itu dengan SMP 9 ya dengan SMP Liang. Itu karena sama-sama kita hadiri itu Pela. Kita ingin untuk kita kembangkan. Bahkan dalam ceramah saya, himbauan saya juga bagaimana kita kembangkan. Bagaimana Kudamati dengan Batu Merah atau Karangpanjang dengan Wihau itu kita bisa kembangkan, kita bisa bentukkan untuk menuju kepada toleransi dan kerukunan. Kita tahu sendiri bahwa toleransi dan kerukunan tidak bisa akan terjadi dengan sendirinya, tapi harus ada upaya-upaya tertentu, ada rekayasa dan ada ini kan harus begitu. Itu terjadi di kampus, terjadi di sekolah. Nanti saya keluar. Gereja misalnya bisa satu jemaat tertentu beda dengan jemaah muslim tertentu. Iya. Bisa mungkin terjadi Pak. Bisa saja, kenapa tidak bisa? Ini kan hal sosial kan. Ini kan kerjasama antara sosial, antara sesama kita manusia. Iya kan? Sekarang kan kita menarik juga kalau hari-hari raya toh di Batu Merah. Itu kan kita punya adik-adik dari GPM remaja-remaja kan menjaga keamanan. Iya kan? Waktu hari pasca itu saya belum di sini tuh nanti. Saya mungkin ke Pak dulu Pak. Dari Pak Ustadz juga memaparkan ada program yang dilakukan ini gitu ya Pak. Itu tidak apa saya pernah tahu GPM juga pernah menggagas program live-in. Ini ada saudara-saudara Kristen Pak yang harus tinggal bersama di keluarga muslim. Boleh sedikit Pak terkait itu? Ya, jadi desain kegiatan untuk merajut persaudaraan itu oleh GPM
tadi saya katakan cukup banyak dan bervariatif. Salah satunya adalah live in itu, ya. Saya kira itu pernah dilakukan dan kami juga sementara menyiapkan juga live in itu. Jadi bersaudara yang Kristen tinggal di Muslim, ya sebaliknya. Itu kami menggagas itu dan juga sekarang sementara disiapkan oleh Biro Hubungan Agama juga, ya, sementara disiapkan untuk, jadi dia berkelanjutan, karena yang tadi saya katakan perlu perjumpaan lintas iman. Itu dari dia harus membawa seluruh barangnya, tinggal serentak selama beberapa waktu, ya Pak. Dia tidak datang saja dan kemudian pulang. Tidak ya Pak. Tinggal dan mengikuti seluruh tata cara keluarga. Terlibat dalam aktivitas. Saya kira bukan cuma live in, ya. Baku dapa anak lintas iman yang kita gagas sejak recovery pasca konflik lalu sampai sekarang, ya. Sampai sekarang ya masih jalan program-programnya. Kita lihat kemarin itu di beberapa klasis di Pulau Ambon itu rutin dibuat untuk remaja-remaja di Pohon Mangga sana, ya. Kami juga di tingkat sinode sementara mendesain baku dapa anak remaja itu yang inklusi dan juga yang lintas iman di Masohi, ya, sementara disiapkan. Jadi memang agenda-agenda untuk perjumpaan orang bersaudara itu mesti terus dibuat, ya, untuk terus merawat persaudaraan, merawat Maluku seperti ya. Baik, tadi sudah disampaikan Pak Ustaz terkait kebiasaan Lebaran dan Natal misalnya. Ini saya mulai dari Pak Ustaz dulu. Apa yang terjadi di Lebaran kemarin? Apakah ada yang dapat daging Pak? Atau pas Lebaran dapat makanan Pak? Jadi dibawain begitu ya Pak? Misalnya yang Kristen dibawain membawakan makanan yang masih terjadi. Jadi saling membawa hadiah-hadiah, katakanlah begitu kan? Iya, masih memberi juga. Iya, tapi non Muslim juga masih diberi juga, masih tetap juga ada. Kan kali saya lihat itu kan sering di Batu Merah itu kan dari GPM sendiri yang kami bawa ke Al-Fatah. Ke Al-Fatah. Kemudian ada juga dulu dari mana itu kan dari Batu Merah juga. Itu juga begitu. Nah, ketika penyembelihan juga itu juga di sebagian dibagikan juga kepada yang non Muslim. Ya. Nah, ini kan kegiatan-kegiatan sosial semacam ini dianjurkan oleh agama. Karena ini kan sosial, ya kan? Nah, saling memberi, minta kasih antara. Apakah itu terjadi bagi desa-desa atau kampung yang punya ikatan keluarga yang tadi, ataukah kalau kita berdekatan ya kita punya tanggung jawab menjaga perawat? Ya, kalau itu saya lihat itu di kota sini ya, di kota sini kan karena sudah membaur di sini ya. Tapi kalau di desa itu saya belum lihat yang secara ini kan belum, mungkin ada di tempat lain juga ada, ya toh. Tapi saya mau ingin untuk menyampaikan bahwa kalau di kampung saya Garike, ketika tahun baru atau apa itu Natal ya, itu kita punya gandum yang dari alam. Itu kan kita gandum dengan alang, ya, itu dulu waktu saya masih SMP, kemudian masih SD sampai SMP itu keluarga dari alang itu banyak yang pulang ke sana, kemudian dari rumah masing-masing itu kita ambil tiap rumah itu ada 3 orang, mereka melakukan acara dengan tata buang tambor dengan sulingnya itu keliling kampung saya
kampung di atas itu keliling. Itu. Nah kita terima mereka itu ada satu rumah 3 orang, ada 4 orang. Ya, itu dulu. Ya, nah, sekarang ini sudah mulai seperti itu sudah hilang, sudah mulai kurang. Sudah hampir hilang sekarang ini. Nah, tapi perasaan gandeng itu kan tidak pernah hilang. Karena ketika kita lewat itu lalu kita panggil wale, ya kakak dengan wale itu kan, iya kan mereka kan adik kita kakak. Jadi wale itu sudah, kalau mereka kita teriak wale itu mereka tahu bahwa oh ya dari Larike sudah itu. Nah, jadi hubungan itu masih tetap ada. Nah, apalagi dulu ketika ada di kampung kita itu kan masih ada komunitas Kristen, saudara kita itu yang sekarang mereka kan sudah begitu ke Joshua terus mereka ada yang pindah ke Sulu. Kita kan kampung Larike kan ada di Sulu kan. Nah, tapi ada juga yang sudah kembali ke sana, 1 keluarga, 2 keluarga kembali ke sana. Itu sampai mereka meninggal di sana, kakek mereka meninggal di sana itu masih tetap sampai sekarang ini masih tetap ada. Dan kalau pekerjaan masjid dan lain sebagainya itu mereka semua sama-sama kita itu. Nah, jadi kita selalu untuk berusaha untuk tetap. Kalau kita ketemu mereka di sini sama-sama itu kita perlu nangis. Kita ingat bagaimana kehidupan kita dulu saling bantu-membantu. Sekarang setelah itu kita bisa menjauh dan lain sebagainya. Ketemu di pasar tadi mana, peluk sambil nangis-nangis. Jadi perasaan hati kita itu perasaan masih tetap kita ini. Saya kalau ngomong juga agak terharu juga saya. Iya terharu juga saya. Iya. Terharu saya kalau cerita. Masih tidak Pak? Misalnya Natal atau Tahun Baru itu menjadi perayaan-perayaan ketika kita mengingat saudara-saudara kita yang ada di Jerman. Apakah itu juga terjadi di jemaat-jemaat misalnya di kampung-kampung ataukah hanya terjadi di jemaat-jemaat di kampung-kampung karena di sini masih cukup menjaga karena di kota misalnya sudah tidak lagi apa karena makan sudah tidak tradisi Natal kita dilewati bersama dengan saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Ya, jadi saya kira itu masih di jemaat-jemaat kita. Ya. Kalau di kota lebih pada silaturahmi langsung datang kunjungan. Apa istilah di Maluku pegang tangan. Nah, ya. Salaman. Tapi di kampung-kampung itu masih yang saling kirim kue. Ya, saling kirim kue. Kalau Lebaran yang Kristen bahan-bahan yang begitu, ya, yang Muslim kirim, Natal begitu, saudara-saudaranya yang Muslim juga kirim. Saya kira itu tetap masih ada ya, ada di situ masih. Jadi tidak hanya karena keadaan begitu ya. Kalau mungkin saya seperti teman saya Muslim, kita punya kewajiban itu bukan hanya karena saya bela dengan tertentu, jangan bergeser Pak. Karena tadi Pak Ustadz bilang, saya kalau Pak Ustadz kalau berdudukan itu masih ingat karena Pak Ustadz mengalami sendiri. Saya khawatir kalau generasi yang tidak mengalami sama seperti Pak Ustadz itu juga tidak tahu bahwa yang Muslim tetap menjadi saudaranya meskipun negara-negara belum tahu. Ya, jadi kalau pertanyaan menelisik ke generasi yang baru, saya rasa nilai-nilai ini terwarisi ya dari orang tua ke generasi. Tetapi bahwa mesti terus diperkuat, ya, mesti terus diperkuat dalam ritual persaudaraan melalui semisal tutup baileu, panas pela, panas gandong. Itu sehingga nilai-nilai luhur ini dapat diturun alihkan kepada generasi awal. Bagi semua keluarga itu ya Pak Ustadz ya. Bahwa nilai-nilai apa yang dimengerti oleh para guru kita nanggalan atau nanggalan itu harus terus dibicarakan. Ya, diturun alihkan. Ya. Tetap diturunkan. Betul. Iya. Akhirnya hubungan-hubungan yang harusnya kuat itu bisa renggang, bisa hilang, bisa ini. Ini menarik sekali Pak
besar harapan kami mungkin di DPR dalam gagasan yang itu bisa dikolaborasi Pak dengan ini misalnya ya gerakan jemaat dan jamaah gitu ya. Itu penting juga Pak ya. Iya betul. Terutama di kota Ambon sendiri Pak. Bu Pendeta Nadia. Sudah gimana Pak? Saya ingin terbatas sekali informasi Untuk living. Tadi saya kalau misalnya universitas sudah ada. Iya. Sekolah juga begitu. Saya sudah jemaat. Oh ya. Juga mengenai sama bela dan jamaah ini. Iya. Gimana Pak Sekum yang bertanggung jawab di sana Pak? Ya, jadi kalau sejauh ini memang kita mendukung yang sudah punya hubungan-hubungan, ya, menginisiasi. Jadi menginisiasi yang baru, saya kira ide baru yang bisa kita kembangkan ke depan, ya. Tapi bahwa kita mendukung, ya seperti katakanlah saya punya pengalaman langsung itu wisata orang Basudara. Saudara-saudara kita di Tuhaha datang ke Rohmoni, ya itu langsung ya, dan saya mengalami langsung begitu. Pak pejabat waktu itu bilang ke saya, Pak Pendeta, waktu Ibu Pendeta dari Tuhaha datang dan bilang ke saya, Pak pejabat minta tolong ya, ketemu mau kunjungan ke sini, ya wisata persaudaraan. Itu Pak pejabat waktu itu bilang ke saya, Pak Pendeta, waktu saya dengar Ibu Pendeta bilang minta tolong, langsung saya bilang ini harus jalan, ya. Tidak boleh tidak jalan karena suara yang itu lahir dari dalam. Nah, jadi poinnya adalah bahwa kita mendukung itu, dan kan gereja di dalam Jabaran juga programnya di Dasawarsa ini itu mendukung revitalisasi kearifan lokal, budaya lokal untuk merawat perdamaian dan persaudaraan di Maluku. Saya tambahkan sedikit juga ya, agenda kita tidak saja memperkuat silaturahmi melalui hari-hari besar keagamaan, tetapi desain program kita juga untuk penanganan masalah-masalah sosial bersama, ya, lintas iman. Untuk isu seperti lingkungan, isu kekerasan perempuan dan anak, isu penanganan HIV/AIDS, itu dilakukan bersama-sama. Jadi dimensinya sudah masuk kepada pengembangan kerjasama untuk menangani masalah-masalah sosial bersama. Dan saya kira kita juga harus melangkah untuk kerjasama dalam rangka menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bersama. Beta bisa tambahkan sedikit ya, artinya tadi program-program yang disampaikan Pak Sekum tadi itu perlu kita harus bisa sepakati dan kita bisa. Saya ingin untuk program yang seperti Bela Gandong yang di bidang akademik pendidikan itu perlu kita tingkatkan lagi. Ya. Jadi sekarang ini baru kita lihat itu hanya IAIN, UKIM sama IAKN. Ya. Kemudian SMP Liang dengan SMP itu. Yang lain itu kan Belum. Saya pikir kan belum. Ya. Nah, itu kita ingin untuk bisa kita kembangkan sehingga kalau bisa itu sekolah-sekolah di Kota Ambon ini itu kita bisa jadikan seperti itu supaya akan menjadi contoh kepada daerah-daerah lain. Kalau kita itu bisa berhasil Bela Gandong kita kembangkan dalam dunia pendidikan, itu mengurangi tawuran antar sekolah dengan sekolah. Karena mereka, kita punya gandong, kita punya bela, kita punya saudara. Sekolah ini dengan sekolah ini saudara. Akhirnya itu. Jadi saya ingin sekali. Ya. Saya kira kita bisa kembangkan. Kita bisa kembangkan ya, sekolah ke sekolah gitu. Ya. SMA 1 dengan
SMA Aliyah mungkin, Ya, SMA 2 dengan SMA apa begitu, Muhammadiyah begitu. Itu kita bisa kembangkan begitu, sehingga itu mengurangi tawuran antar sekolah, antar satu, baik SD, SMP maupun SMA. Perguruan tinggi kan sekarang sudah mulai, kita bisa kembangkan lagi kan. Ya mungkin Unpati dengan Yayen lagi, Unpati dengan Darussalam lagi, atau dengan ini, kita bisa kembangkan semua. Sehingga itu bisa membantu kita untuk menuju kepada Ambon ini menjadi aman damai. Bisa juga antar sekolah yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga agama. Bisa. Ada. Yayasan seperti Muhammadiyah punya, iya kan? Nah, Muhammadiyah antara Muhammadiyah dengan GPM. Ya Dia kan BBK. punya sekolah banyak. Nah, ini kita bisa kembangkan, sehingga akan menjadi contoh, menjadi role model. Wah, ini ternyata Ini juga ada sekali. Betul. Nah, kemudian tadi itu saya kan sering bisa mengatakan, kenapa tidak itu kuda mati dengan galunggung umpamanya, atau kuda mati dengan kebun tinggi. Iya kan? Ya. Kita langsung sepakat, bela. Ya, kita laksanakan. Ya, WHO dengan kerang panjang umpamanya begitu. Itu begitu. Ya, sehingga waduh, ini Ambon ini sudah begini, sudah. Jadi saya punya aneh sekali begitu, tapi kita harus paham juga bahwa kadang-kala ada masyarakat kita sebagian yang mungkin yang seperti tadi kita katakan, bahwa ada punya pemikiran ekstrim dan lain sebagainya, sehingga lalu punya pemahaman yang lalu ada kecurigaan. Iya, betul itu masih ada. Saya di MUI itu, teman-teman saya yang mungkin pikirannya agak ekstrim, langsung sampaikan. Saya sampaikan, waktu kerusuhan kalian tidak ada di sini, ya kan? Waktu kerusuhan kalian tidak ada. Betapa sakitnya waktu kerusuhan itu. Kalian tidak ada. Jadi kalau kalian sudah ada di sini, lalu Ambon ini sudah begini, aman, damai, seterusnya, itu mari sama-sama kita membantu untuk kita bisa menjaga, kita rawat, jangan lagi memprovokasi atau memanas-manasi kita punya umat dan lain sebagainya. Itu saya sangat tidak ini. Itu saya ngomong langsung dengan mereka. Ya toh? Nah, sehingga mereka, oh iya Pak. Saya bilang sudah lah, ya, enggak usah ini, karena waktu terjadi kalian tidak ada di sini. Kalian tidak bisa merasakan. Kita ini semua sudah merasakan. Jadi jangan kita terlalu tegas dengan mereka. Bagaimana menjadikan Maluku ini dimaknai sebagai bukan hanya haus ya, tempat, tapi juga menjadikannya sebagai rumah bersama. Iya. Yang mana kita bertemu sebagai sesama orang saudara, gitu ya. Saya ini Pak Anca. Supaya quotes-nya Pak Guru Manak ini tidak terlalu dari benar, bahwa ketika kita berjumpa dalam ranah agama kita tegang, gitu sebenarnya kita bisa berusaha dalam bercerita. Kira-kira dalam pesan-pesan apa yang harus terus kita lakukan supaya hidup bersama ini tetap kita jaga dalam satu rumah yang nyaman. Saya kira dalam relasi antar agama penting untuk terus menghidupi esensi nilai-nilai keagamaan itu. Ya, kalau kita mengedepankan esensi nilai-nilai keagamaan seperti persaudaraan, perdamaian, ya, kesejahteraan bersama, saya kira berjumpa di mana saja dengan siapa saja itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Bahwa kita belajar untuk lebih bijaksana mengelola perbedaan, iya. Dan karena itu penghargaan kepada perbedaan sebagai anugerah, penghargaan kepada nilai-nilai persaudaraan dan perdamaian, itu esensi nilai-nilai keagamaan yang perlu untuk terus ditumbuh kembangkan. Dan saya rasa bagi semua bersaudara di Maluku maupun Maluku Utara, mari terus kita rawat
perdamaian Maluku, ya, merawat hidup bersama dengan terus menghidupi kearifan lokal wisdom kita yang sangat kuat, ya, nilai-nilai persaudaraan itu. Saya rasa, dan apa yang selalu kita kemukakan, katong semua orang bersaudara, itu bukan slogan semata, tapi itu identitas. Itu, ya bukan, tapi itu identitas, itu jati diri, watak yang membentuk karakter kemalukuan kita. Ya. Ya. Betul. Yang pertama sekali saya ingin untuk menyampaikan kepada kita semua, terutama masyarakat Maluku, ya, kita tahu bahwa ketong semuanya orang bersaudara. Walaupun beda agama, beda suku, ya, tapi ketong semua beda kampung, adat istiadat, tapi ketong semua adalah orang bersaudara. Itu pertama harus betul-betul harus dipahami betul. Yang kedua, saya ingin untuk menghimbau kepada kita semua untuk yang namanya pembinaan, edukasi, bimbingan itu harus secara kontinu. Kita memberikan pembinaan kepada kita punya umat, kita punya anak-anak, ya, semua, supaya mereka bisa memiliki sifat karakter akhlak yang baik. Saling menghargai sesama manusia, menghargai sesama orang bersaudara. Sebab kalau tidak, maka mereka punya sifat akhlak karakter itu kurang bagus itu. Nah, kita selalu harus secara kontinu kita harus menyampaikan. Di samping itu juga kita harus juga menyampaikan kepada umat kita bahwa antara sesama kita yang berbeda agama ini, ya, yang sekiranya nilai yang sama di dalam agama kita ini, itu perlu kita kembangkan, kita kembangkan sama-sama, ya. Yang berbeda itu kita tinggalkan, jangan kita diskusikan, sebab kalau itu bisa menjadi hal-hal yang kita dapat. Jadi nilai-nilai yang bersifat universal itu, ya, akhlakul karimah, ya, kemudian kejujuran, kedamaian, itu perlu kita harus angkat, dan itu merupakan nilai kita bersama, ya. Nah, lalu di samping itu juga kita harus merasa memiliki terhadap kita punya Maluku ini, karena Maluku merupakan rumah kita bersama, tidak hanya sekedar rumah singgah saja, tetapi ini rumah tempat tinggal. Bagaimana kita jadikan supaya dia bisa aman, damai, nyaman, sejuk, ya, dan lain sebagainya, ya. Yang itu yang tadi dikatakan sebagai apa? Tidak hanya sekedar haus, tapi ya, om. Itu bagaimana menjadikan Maluku ini harus aman, damai, kita nyaman, kita tinggal. Itu kita harus punya perasaan, itu harus kita harus jadikan. Bagaimana masyarakat ini kita harus bisa memberikan kepada mereka untuk mereka punya pemahaman yang semacam itu. Kira-kira begitu. Dialog ini sudah jauh lebih, kita juga ada dalam dialog yang sangat menarik ini, dan secara apa yang kita lakukan hari ini akan terus kita jalan. Ya, harus kita terus lanjutkan, kita terus. Kawan-kawan kita yang lain, betul, gitu ya. betul. Dan apa yang saya sudah juga sebagai Pak Sektor itu mungkin bisa sebenarnya diketok palu, diimplementasikan. Betul. Sebelum saya akan kerja ini, saya ke Bapak dulu. Closing statement apa yang disampaikan. Bagaimana kita merawat Maluku? Ya, saya menyampaikan pada kita semua, kepada masyarakat Maluku, ya, mari sama-sama kita dalam hubungan kita sesama umat manusia. Yang pertama sekali dalam interaksi sosial sesama bersaudara, utamakan kemanusiaan kita, baru ketuhanan. Karena di dalam kemanusiaan itu otomatis sudah ada ketuhanan di dalamnya. Ya, sehingga kita selalu kemanusiaan kita sama-sama orang bersaudara, utamakan kemanusiaan kita itu. Nah, yang kedua, mari sama-sama kita merasa bertanggung jawab untuk memiliki Maluku ini sebagai rumah besar kita. Bagaimana supaya kita bisa menjadikan Maluku ini rumah yang aman, damai, sejuk, nyaman, ya. Nah, ini tanggung jawab kita semua.
Kalau semua sudah merasa Maluku ini sebagai rumah sendiri, ya insya Allah puji Tuhan itu semua bisa berupaya untuk menjadikan Maluku ini bisa aman. Terima kasih. Yang mau disampaikan, umat sebenarnya ini Maluku Maluku Utara juga sebenarnya, ya? Betul, ya betul. Betul. Jadi untuk semua bersaudara ya di Maluku dan Maluku Utara, nilai-nilai persaudaraan itu melekat kuat dalam budaya kita. Karena itu teruslah merawat nilai-nilai persaudaraan itu di dalam membangun kehidupan bersama saat ini dan ke masa depan. Untuk Maluku dan Maluku Utara yang lebih damai, penuh persaudaraan. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan kita makin bijak untuk mengelola keragaman ya, dan perbedaan-perbedaan itu dalam relasi orang bersaudara untuk mendatangkan kemaslahatan bersama. Karena itu saya mengingatkan untuk terus menghidupi semangat orang bersaudara ini di dalam hidup keseharian sebagai warga Maluku dan Maluku Utara. Ingat selalu katong semua orang bersaudara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Saya akan memberikan satu catatan sederhana dari jawab yang bermakna tadi, bahwa untuk saudara-saudaraku di Maluku dan Maluku Utara hari-hari ini, kita punya banyak perbedaan. Dahulu yang menyatakan kami tidak boleh ditumpangi menjadi fitnah yang memecah belah. Karena merayakan keragaman dari dasar atau bersaudara. Itu orang bersaudara. Kita sudah melewati banyak sejarah. Dan agama tidak boleh menjadi alasan semua yang bersatuan dan kemanusiaan. Jangan sekali-kali karena kita berbeda, sebab perbedaan justru menjadi kekayaan kita. Maka dari dalam Tuhan berkata begini, kami sudah beri, kami punya jiwa, tapi kerja belum selesai. Dulu lagi apa-apa tulang berjuang yang berserakan tidak lagi bisa berkata, ini kita yang berkata. Dengarkan Bung Hatta berkata, hanya ada satu negara yang menjadi negaraku. Negara itu tumbuh karena satu perbuatan dan itu perbuatanku. Saya juga akan memberi PO satu dalam satu tentang nama saudara. Saya membaca satu penggalan usia. Judulnya tak harus saudara untuk menjadi saudara. Apakah kamu harus agama baru bisa hidup bersama? Apakah kamu mesti saudara baru bisa hidup saudara? Apakah kamu harus kandung baru bisa hidup kandung? Apakah kamu mesti sesuku baru bisa hidup satu tubuh? Apakah kamu mesti seiman baru bisa saling cinta? Apakah kamu mesti seajaran untuk saling mengerti perasaan? Kalau bersayang sedang hal itu, bagaimana bisa? Terima kasih, Pak Ustaz, Pak Prof. Abdullah, Pak Paul, Mami, juga Ketua FKB Maluku. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kita jumpa kembali dalam Siap. Terima kasih, Bapak Pendeta, sudah berkenan hadir untuk dialog Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih. Sudah mendengarkan dialog, semoga yang kita dialogkan itu menjadi kekuatan untuk terus bersama merawat rumah kita. Sampai jumpa sekali.